Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Isya dan salat tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mungkin sudah ketahui dan pahami bersama bahwa bulan Ramadan ini merupakan semacam bonus dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebab di bulan Ramadan ini kita mendapatkan berbagai macam keberkahan-keberkahan bulan Ramadan itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kita bonus bulan Ramadan ini, maka berbagai macam pintu-pintu kebaikan, berbagai macam pintu-pintu ampunan dibuka untuk kita hamba-hambanya yang beriman. Bagaimana tidak, hampir sepanjang hari, siang dan malam Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, wa ihtisaban, dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa di bulan Ramadan merupakan ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam atau orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian faman syahida minkumus syahra falyasum. Kewajiban kita orang-orang yang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan di siang harinya. Namun kalau kita membawanya kepada keberkahan bulan Ramadan, pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, maka pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan setiap perbuatan kita, setiap gerak-gerik kita di siang hari di bulan Ramadan itu bernilai ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ibadah puasa ini pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ingin membalas semua aktivitas kita di siang hari itu dengan pahala. Walaupun mungkin hadisnya masih diperselisihkan, bahkan mungkin banyak yang mengatakan palsu dan seterusnya. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi dari sisi hakikatnya jamaah sekalian, tidurnya orang-orang yang berpuasa memang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang dilakukan sepanjang hari, di mana seseorang meskipun dalam keadaan bagaimanapun dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada puasa di situ. Jadi puasa ini yang membawa kita kepada setiap gerak-gerik kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin ketika kita berolahraga, bahkan mungkin ketika kita sekedar berbincang-bincang, berbicara, tapi dalam keadaan berpuasa itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasa ini, saum ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita di bulan Ramadan ini untuk berpuasa di siang harinya, pada dasarnya hikmah, salah satu hikmahnya yang mungkin bisa kita ambil dan kita petik adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita bahwa mulai dari terbit fajar, bahkan sebelumnya, sunnah-sunnah sebelum kita berpuasa, misalnya ketika kita sahur, itu bernilai pahala di sisi Allah. Dan ketika pun kita mulai imsak, mulai menahan untuk tidak makan dan minum ketika terbitnya fajar misalnya, maka disitulah kita mulai beribadah. Walaupun mungkin ibadahnya ibadah puasa,
Namun apa aktivitas-aktivitas kita yang mendampingi dan mengiringi ibadah puasa tersebut, insya Allah diganjar pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu mungkin hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita puasa di bulan Ramadan. Salah satu keberkahan bulan Ramadan. Sebab bisa kita bayangkan misalnya, ketika bulan Ramadan itu disebutkan bulan keberkahan, bulan kebaikan, dibuka pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dalam riwayat yang lain, wa tughlaqu fihi abwabun niran. Ditutup pintu-pintu neraka. Tapi tidak ada kewajiban puasa, ibadah puasa misalnya di dalamnya. Dia sama dengan bulan-bulan yang lain. Cuma memang bedanya mungkin semua amal ibadah kita dilipat gandakan misalnya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka spesialnya bulan Ramadan tidak terlalu bisa kita rasakan. Kenapa? Kalau kita tidak berpuasa, mungkin tidur kita, mungkin berjalan kita, mungkin bicara kita, belum tentu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita tidak dalam keadaan berpuasa. Karena puasa ini adalah ibadah yang bisa kita lakukan sepanjang hari. Makanya mungkin naumus shaim al ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu bernilai ibadah karena memang bukan cuma sekedar tidurnya, tapi memang dia dalam keadaan berpuasa. Sehingga ketika dia istirahat pun dia ingin memberikan energi, merefresh kembali energinya agar supaya dia bisa kuat melanjutkan ibadah puasanya, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah, dibalas pahala. Beda kalau kita misalnya di bulan Ramadan tidak berpuasa, kemudian kita tidur, nilai ibadah apa yang bisa kita dapatkan dengan tidur di bulan Ramadan misalnya ketika kita tidak berpuasa? Mungkin tidak ada nilai-nilai ibadahnya, ataupun mungkin ketika ada nilai ibadahnya tidak sebesar ketika kita berpuasa. Maka jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini salah satu hikmah sebenarnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada kita untuk berpuasa di bulan atau di siang hari di bulan Ramadan. Pada dasarnya itu akan kembali lagi kepada kita. Sebab selain ibadah puasanya sendiri dibalas, tentu dijanjikan pahala, pun juga hal-hal yang mengiringi ibadah puasa tersebut pun bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Jadi berjalannya kita, bergeraknya kita dalam keadaan berpuasa, semuanya itu insyaallah dibalas pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu. Ketika pun misalnya kita berpuasa tanpa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, kecuali kewajiban mungkin sholat berjamaah kita atau sholat 5 waktu kita, maka itu sudah cukup bagi kita. Pada dasarnya, walaupun kita tetap dianjurkan ibadah-ibadah yang lain, misalnya tilawatul Quran dan seterusnya, bersedekah dan yang lainnya, berzikir dan yang lainnya. Tapi pun ketika tidak melakukan apa-apa, kecuali melaksanakan kewajiban sholat kita, misalnya ketika kita berpuasa, maka itu merupakan bagian nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadah puasanya. Kemudian di malam hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang mendirikan sholat di malam hari di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi bukan cuma di siang hari, karena puasa cuma sampai terbenamnya matahari, artinya nilai ibadahnya mungkin cuma sampai di situ. Tapi setelah masuk malam hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tetap membuka pintu-pintu rahmat bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan dengan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak qiyam Ramadan atau mungkin qiyamul lail, salat lailnya, salat malamnya, tahajudnya dan seterusnya. Kalau kita biasa sebutkan salat tarawih, karena memang walaupun dengan berbagai macam istilah penyebutan nama, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa siapa yang mendirikan sholat di malam hari di bulan Ramadan, qiyamul Ramadan. Jadi selepas malam, setelah kita selesai berpuasa, ibadah kita seharian penuh sudah selesai, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak atau tetap
memberikan kita kesempatan untuk beribadah, membuka kesempatan pintu-pintu rahmat tersebut dengan berbuka puasa, dengan sholat maghrib dan seterusnya, sampai untuk menjalankan salah satu ibadah, yaitu sholat malam atau qiyamul Ramadan, dengan berbagai macam istilahnya dan tata caranya. Tapi terlepas dari itu jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih kita di malam hari pada dasarnya adalah upaya atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan satu amalan ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afdalus salati ba'dal faridah au ba'dal maktubah salatul lail, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat malam itu adalah merupakan salat yang terbaik setelah salat wajib, dan itu diperintahkan atau dianjurkan untuk dilakukan setiap malam di bulan Ramadan dalam rangka menghidupkan bulan Ramadan ini, yang mungkin di luar bulan Ramadan kita malas-malasan untuk melaksanakannya. Makanya qiyamul Ramadan itu dianjurkan untuk berjamaah. Dianjurkan untuk berjamaah karena apa? Karena untuk memotivasi yang lain. Memotivasi yang lain yang mungkin tidak terbiasa untuk melaksanakan sholat malam atau untuk melaksanakan sholat tarawih. Itu diganjar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu satu. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Belum lagi tentang bagaimana membaca Al-Quran misalnya di dalam sholat malam itu. Satu ayat disebutkan seperti berkurban dengan satu ekor unta dan seterusnya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak ayat yang dibaca, semakin panjang bacaan yang dibaca, makin semakin besar pahala yang dijanjikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmahnya kenapa kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, itu dalam rangka tadi sebenarnya untuk mendapatkan keberkahan bulan Ramadan itu sendiri, baik di siang harinya maupun di malam harinya. Artinya setiap detik bulan Ramadan itu bernilai rahmat, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyaknya ibadah-ibadah yang dianjurkan. Belum lagi misalnya ketika kita membaca Al-Quran, dianjurkan untuk memperbanyak tilawatul Quran, dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, untuk mengisi sebagai tambahan kita, tambahan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit keberkahan bulan Ramadan yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya di balik perintah salat, perintah puasa, perintah-perintah ibadah yang lain untuk kita hidupkan di bulan Ramadan ini. Pada dasarnya itu merupakan bagian dari keberkahan-keberkahan bulan Ramadan yang Allah inginkan untuk kita raih dan capai. Untuk kita bisa raih dan capai, maka jangan menyia-nyiakan waktu kita di bulan Ramadan ini. Jangan menganggap sepele ibadah-ibadah yang mungkin kita anggap itu kecil untuk kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Oleh karenanya tidak muluk-muluk lah, bukan sesuatu yang main-main ketika Allah Subhanahu wa taala menutup ayat puasa dengan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab bulan Ramadan betul-betul memang kita dibukakan, diberikan kesempatan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, meminta ampunan sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal ibadah yang setiap hari, setiap waktu itu terus-menerus dianjurkan kepada kita. Ibadah seharian kita di siang hari dengan puasa, di malam hari dengan sholat, memperbanyak sholat kita, dengan memperbanyak zikir kita, dengan memperbanyak tilawatul Quran kita, memperbanyak
doa-doa kita. Maka ini salah satu atau merupakan bagian bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu keberkahan tersebut agar kita keluar atau mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa betul-betul bisa menghidupkan bulan Ramadan ini dengan amal ibadah dan amalan-amalan soleh, dengan memperbanyak amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nas'alullaha yanfa'na bima sami'na wa nas'alullaha ayyaj'alana minal mustami'inal qawla fayattabi'una al-ahsanah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.